Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Baik lagi dengan saya Ruli Bakemono Garage. Oke, selamat datang di episode 1 Project Car 08. Dan ini adalah unit untuk Project Car 08. Jadi ini adalah Toyota Vios G. Asli ya, bukan mobil bekas taksi. Ini tahun rakitan 2007 dan warnanya ini biru keabu-abuan ya. Jadi ini biru 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 apa gitu. Tapi ini di STNK biru metalik. Dan ini bukan atas nama PT ya. Jadi ini atas nama manusia gitu. Dan ceritanya sekitar 3 hari lalu saya dapat mobil ini dari orang Sukabumi. Jadi yang punya mobil ini tinggal di Sukabumi, cuman dia punya kerjaan di daerah Tanah Abang. Jadi platnya plat B kayak gitu. Nah, jadi buat yang tanya alasannya kenapa balik lagi ke Gen 2. Jadi saya kangen nyamannya pakai Gen 2, iritnya pakai Gen 2 gitu, dan uniknya pakai Gen 2 karena Gen 2 ini kalau unit standar kelihatannya ya biasa aja. Tapi kalau udah dimodif itu pasti kelihatan perbedaannya, nggak seperti Gen 3. Kalau Gen 3 kan unitnya udah ganteng dari kodratnya tuh. Jadi kalau kita modif ya nggak terlalu kelihatan lah perbedaannya gitu. Dan kemarin ini udah saya test drive dari Sukabumi ke daerah Cibubur ya kan. Jadi yang saya rasain perbedaannya dari mobil bekas taksi ke Vios G bekas pribadi kayak gini, itu ternyata lebih nyaman Vios G kayak gini. Ya kan, karena mungkin interiornya beda, terus kilometernya ya tergolong rendah ya. Untuk tahun 2007 ini cuma 160.000. Jadi mungkin performa mesinnya lebih baik daripada mobil bekas taksi. Kemudian kondisi kaki-kakinya juga lebih enak ya kan. Jadi intinya poin terbanyaknya adalah kenyamanan yang kita dapat kalau kita ngambil Vios G bekas pribadi gitu. Jadi walaupun harganya terpaut lumayan jauh ya kan. Karena kalau mobil bekas taksi itu Gen 2 sekarang bahan ada yang jual mungkin harganya 38, 47 segitu dengan kondisi bahan dan plat kuning. Tapi saya lihat di marketplace mobil yang udah rapi gitu dari pemakai ya, bukan dari penjual, itu harganya kisaran 55 sampai mungkin 70 jutaan lah gitu. Dan untuk Vios G seperti ini tahun 2007 itu range harganya di 60 berapa ya, 69, pokoknya 60 sampai 80 jutaan gitu. Tapi kalau teman-teman ngambil Vios G dengan harga segitu itu udah dapet fitur yang lengkap banget lah gitu, bisa dibilang lengkap lah, karena sudah power window, sudah spion elektrik, kemudian fog lamp sudah ada, lampu depan sudah HID, kemudian cakram udah depan belakang dan lain-lain seperti itu. Oke, sekarang kita review dulu nih, ya kan. Ini kondisinya full standar ya. Dan untuk cat ini saya akuin jelek, karena setelah saya lihat untuk kondisi catnya ini hampir 40%-an yang original, sisanya sol-solan semua. Karena mungkin ya pemakaian pribadi dan yang punya mungkin agak jorok pakai mobilnya, jadi sering nyenggol, sering serempetan, jadi banyak sol-solan, terutama ini di bumper depan sama kap mesin. Ini belang banget warnanya. Ini nggak tahu buta warna apa gimana yang ngesol, yang ngesol bumper nih sampai belang kayak gini. Jadi mungkin untuk di bagian bodi ini akan saya repaint ulang. Warnanya tetap kayak gini ya, karena ini mungkin warnanya langka di Vios G. Mungkin di Sukabumi cuma saya doang nih yang pakai Vios G warna biru kayak gini. Kemudian untuk kondisi lampu ya seperti biasa kalau Gen 2 ngembun. Yang sebelahnya masih bagus. Kemudian grillnya khas Vios. Selebihnya sih ya standar-standar semua, velg cas standar. Kemudian ini sudah terpasang kaca film. Ini nggak tahu berapa persen nih. Yang depan mungkin 60, yang pinggir 80. Ini asli gelap banget loh. Jadi kemarin pas saya berangkat ke Cibubur itu pulang malam agak repot juga.
karena kaca filmnya gelap banget. Jadi mungkin kaca film nanti akan saya ganti. Kemudian untuk di bagian interior kondisinya ya seperti Vios G, bahannya fabric semua. Dashboardnya two-tone, hitam dan warna beige. Kemudian ya power window juga standar, spion elektrik standar, kuncinya juga sudah central lock ya. Kemudian untuk di bagian speedometer ini sudah, karena Vios G ini digital ya teman-teman. Beda dengan Toyota Toyota Limo atau Vios Limo bekas taksi ya. Itu speedometernya analog, kalau ini speedometernya digital. Kemudian elektrikalnya semua normal, indikator kayak engine check, ABS dan lain-lain itu normal semua. Ketika di kontak on itu nyala dan di starter mati semua, berarti udah nggak ada problem di elektrikal. Kemudian ini sudah ABS juga ya kan, karena Toyota Vios itu sudah ABS. Nah, yang mungkin untuk di bagian interior ada beberapa part yang harus diganti, kayak kulit setir yang udah sobek. Kemudian ini nih handrest yang di atas gantungan itu ada satu yang patah. Kemudian mungkin ini akan saya full cleaning interiornya seperti biasa. Interior saya turunin semua, terutama di bagian lubang AC, karena ya walaupun bukan mobil bekas taksi tapi ini lubang AC-nya lumayan kotor. Tapi untuk di bagian cup holder ya bedanya mobil bekas taksi dengan mobil pribadi. Mobil bekas pribadi itu cup holdernya masih lancar-lancar semua ya kan. Biasanya kalau saya ngambil mobil bekas taksi itu cup holdernya pada macet. Ini lancar semua. Kemudian laci dashboardnya juga enak banget ya kan. Beda dengan mobil bekas taksi, kadang-kadang udah loncer segala macem. Kalau ini tinggal ceplok, tutup gitu. Dan salah satu perbedaan di Vios G ini, bagian kursi belakang dia agak miring ya. Jadi penumpang belakang lebih enak kayaknya duduknya. Dan di bagian ini nih, bagian sandaran belakang itu bisa dilipat ke depan. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman bawa barang yang panjang itu bisa tembus dari bagasi belakang sampai ke depan gitu. Kemudian untuk di bagian mesin seperti ini ya teman-teman. Ini kering dan masih terbilang rapih lah ya kalau dibandingkan dengan mobil bekas taksi. Dan untuk kilometer ini 160.000. Jadi ya bisa dibilang lumayan rendah lah ya untuk tahun segitu. Jadi mungkin karena kilometernya yang lumayan rendah, jadi performa mesinnya masih lumayan enak banget. Kemudian untuk di bagian kaki-kaki ini nggak ada bunyi-bunyi aneh. Paling tebakan saya ini cuma link stabil aja kayak gitu. Ya sisanya oke mungkin. Jadi untuk kondisi unitnya seperti itu. Untuk bagian mesin, kaki-kaki, interior itu bisa dibilang masih lumayan rapi. Mungkin PR terbanyaknya ini di bagian eksterior. Karena beli mobil bekas itu, kalau saya pribadi sih saya lebih mengutamakan mesin sehat daripada body, ya kan? Karena kalau mesin sehat, walaupun bodinya jelek itu masih bisa dipakai. Beda kalau misalnya bodinya rapi tapi mesinnya jelek, itu pasti nggak akan bisa dipakai mobilnya. Mungkin perbedaannya ketika ngecek unit bekas taksi dengan unit mobil pribadi kayak gini, itu lebih enak kali ya. Karena kalau bekas tabrakan mobil pribadi itu jarang yang dibenerin atau diganti full. Jadi masih kelihatan. Misalnya kalau mobil bekas tabrakan nih, di bagian kap mesin ada bekas nabrak atau segala macam, dia ada kelihatan bekas ketokannya. Nah, kalau di mobil bekas taksi itu biasanya susah karena diganti satu panel kayak gitu. Kalau misalnya bagasi belakangnya nabrak ya biasanya ditukar dengan yang bagusnya. Itu salah satu yang harus kita waspadain gitu. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu episode 1 ini. Aduh, udah lumayan panas nih. Jadi ya review singkat lah ya. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, silahkan klik tombol subscribe biar dapat notifikasi video terbaru Project Car 08. Ini modifnya mau diapain? Kita lihat nanti aja. Oke, saya Ruli pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.